Pemirsa, kasus marah-marah artis Baim Wong terhadap seorang kakek serta kasus dugaan kaburnya selebgram Rachel Fenya dari Wisma Atlet Pademangan menuai polemik. Sebagai public figure, keduanya dianggap memberikan contoh buruk ke masyarakat. Gonjang-ganjing kasus marah-marah artis Baim Wong terhadap seorang kakek mematik kemarahan publik. Dari mulai netizen hingga publik figur ikut menyoroti kasus ini. Musisi Erwin Moron bahkan menggalang donasi untuk kakek Suhut, pria parubaya yang menjadi korban kemarahan Baim Wong. Sorotan terhadap publik figur tidak hanya tertuju terhadap Baim Wong. Kabar mangkirnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di Wisma Atlet Pademangan juga menuai kemarahan publik, bahkan berbuntut panjang. Jika terbukti kabur dari karantina, Rachel Fenya bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kementerian Kesehatan tentunya akan mendorong ya aparat keamanan untuk menindak tegas kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tentang karantina ini. Saat ini Satgas Karantina sedang melakukan penelusuran terkait informasi yang didapatkan ini dan tentunya kita akan menunggu hasil daripada penelusuran informasi tersebut dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan ya. Kami berharap tentunya Kementerian Kesehatan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Aksi Baim Wong juga berbuntut panjang. Akibat perbuatannya, Baim kini dihujani kritikan. Bahkan Ormas Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia mendesak Komnas HAM untuk memberikan teguran keras terhadap Baim Wong. Dan kami mendesak kepada Komnas HAM untuk melakukan teguran keras terhadap Baim Wong kan gitu, bahwa hal tersebut sangat melanggar norma-norma etika kepatutan kan gitu, apalagi merendahkan harkat martabat orang lain. Kasus yang menimpa Baim Wong dan Rachel Fenya seolah menambah catatan buruk tingkah laku publik figur. Kerap menjadi sorotan, mereka harusnya dapat menjadi panutan. Gerak-gerik public figure sudah sewajarnya menjadi sorotan, pujian hingga kecaman harus siap diterima. Siapapun yang menerima keuntungan dan rupiah dari publik sudah sewajarnya memiliki beban moral dan bertanggung jawab atas perilakunya. Sudah bergabung dan pemirsa lantas sudah hadir bersama kami relawan Gerakan Menebar Kebaikan, Robi Elansa dan musisi Erwin Moron. Selamat malam Pak Robi dan Pak Erwin. Malam. Baik. Selamat malam semuanya. Baik, saya ke Pak Erwin terlebih dahulu. Ini Anda menggelar donasi. Boleh. Sebenarnya melatar belakangnya apa? Oke, sebenarnya saya kasih tahu sedikit bahwa memang saya sekarang di masa pandemi ini sedang concern di social movement. Jadi di Bandung itu saya bikin social movement namanya Razia Perut Lapar. Nah, ada beberapa kawan-kawan yang bekerja sama dengan kami di Bandung, yaitu Uncle T-Bob, itu memberikan informasi kepada saya tentang kasus ini. Jadi saya pribadi juga masih belum masih belum mau berpikir untuk membuka donasi. Yang jelas pada akhirnya kita harus berada di posisi yang salah satu posisi nih, karena saya pribadi juga di entertainer, terus musisi juga saya musisi, terus akhirnya gue juga di wilayah yang sama dengan Mas Baim. Jadi akhirnya saya harus memposisikan di mana nih saya akan mencoba membantu. Tapi sebenarnya yang paling urgently adalah kakek Suhut. Nah, dari situlah saya coba menelaah semuanya juga, akhirnya mencari
informasi. Saya posting beberapa informasi tentang kakek Suhud ini di sosial media, di Instagram saya. Akhirnya teman-teman dari GMK, salah satunya Mas Robi juga memberikan informasi yang sama. yang sudah duluan, Mas Robi itu sudah duluan mempunyai informasi. Jadi akhirnya saya dapat informasi dari Mas Robi. Akhirnya saya coba bekerja sama dengan beliau, dengan Gerak Menebar Kebaikan untuk ayo kita fokus ke kakek Suhud, tidak fokus ke masalahnya. Ini yang perlu dibantu adalah kakek Suhud gitu. Jadi dari situlah kita meminta izin. Nah, GMK meminta izin kepada kakek Suhud untuk bolehkah kita membuka donasi. Nanti akan Kang Robi yang akan menjelaskan kalau masalah GMK. Nah, kalau saya pribadi pada akhirnya setelah saya meminta izin bekerja sama dengan Gerak Menebar Kebaikan ini, diizinkan sama mereka, salah satunya Kang Robi juga diizinkan, ayo kita jalan bareng, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan kakek Suhud gitu, di balik dari masalah yang ada. Jadi kita coba fokusnya ke situ aja sih sebenarnya. Baik, saya ke Pak Robi. Pak Robi, kalau dari Gerakan Menebar Kebaikan, dari Komnas HAM sendiri berencana untuk melaporkan Mbak Imbong untuk perbuatan tidak menyenangkan. Kalau dari Gerakan Menebar Kebaikan sendiri, apakah ada rencana ke situ? Baik, jadi tadi sebagian informasi sudah disampaikan oleh Kang Erwin. Karena memang dari awal kami yang datang pertama untuk mengetahui apakah benar kondisi dari kakek Suhud itu mengemis gitu. Dan akhirnya kami mengutus tim dari Gerak Menebar Kebaikan untuk melakukan survei ke rumah kakek Suhud. Nah, setelah kita survei, kita cross check, ternyata bukan. Halo? Iya, silakan Pak Robi dilanjutkan. Terputus ya, sorry, ini gelap ya. Oke, sudah kembali terhubung Pak Robi? Pak Robi? Baik, saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, mungkin boleh diteruskan tadi hasil riset dari Gerakan Menebar Kebaikan seperti apa? Kakek Suhud ini sebenarnya berprofesi sebagai apa? Selamat malam, Pak Robi, Pak Erwin. Yes, selamat malam. Baik, ya. Ini Pak Erwin. Ya, baik. Saya Erwin. Bisa dilanjutkan tadi kalimat dari Pak Robi bahwa sudah riset bagaimana kondisi sebenarnya dari kakek Suhud. Ya. Boleh diceritakan, Pak Erwin? Ya, jadi Gerak Menebar Kebaikan itu yang pertama mendapatkan informasi dan meriset sampai detailing bahwa kakek Suhud ini alamatnya di mana, terus pekerjaannya apa, apakah mengemis atau memang ada usaha atau berdagang. Ternyata menurut informasi yang akurat, karena GMK ini langsung masuk ke rumahnya dan bertanya kepada kakek Suhud, ternyata beliau berdagang buku agama dan lain-lain. Nah, berdagang keliling pakai motor beliau. Jadi usianya sudah 70 tahun dan dia di Jakarta tinggal bersama anaknya di rumah kontrakan. Nah, dari situlah sebenarnya informasi yang cukup menurut kita untuk membuka donasi. Karena ada jawaban dari kakek Suhud ini bahwa beliau itu sudah capek sudah capek berdagang keliling. Jadi beliau ingin punya usaha di rumah saja. Ya, dibalik dari mungkin ada kejadian ini, kita tidak mempermasalahkan itu, tapi keinginan beliau adalah itu. Jadi kita akhirnya oke, kalau begitu fokus kita adalah ke situ. Kita open donasi untuk kakek, bukan permasalahan dengan Mas Baim, tapi kita akan fokus kepada keinginan kakek yang tidak ingin
ingin berjualan keliling kembali karena memang sudah berumur 70 tahun karena pasti capek. Nah dari situlah kita fokus membuka donasi. Saya membuka donasi sendiri di sosial media, di Instagram. GMK juga membuat open donasi juga. Uncle T-Bob juga yang mengutus saya untuk bergerak membuka donasi juga. Jadi ada tiga open donasi yang bareng sama kerja sama kita. Sebenarnya banyak banget yang open donasi ya, dari beberapa artis juga yang punya empati sama ya, mereka juga open donasi. Tapi kita bekerja sama di tiga ornamen ini saja dulu gitu. Nah kebetulan kan saya punya foundation juga, Erwin Moran Foundation. Jadi dari situlah kita kerjasama bareng untuk membuka open donasi khusus untuk membiayai kakek Suhud berdagang di rumah kontrakannya itu saja. Baik, terima kasih Pak Erwin. Selanjutnya saya ke Pak Robi, sudah kembali terhubung Pak Robi. Ya, silakan. Kalau untuk gugatan, tadi ada kendala sedikit. Iya, tidak apa-apa. Pak Robi, apakah ada rencana mau membawa kasus ini ke jalur hukum? Jadi kalau kami dan pihak yayasan itu tidak berada di ranah hukumnya, ada kakeknya, artinya kita hanya fokus kepada bantuan yang diberikan oleh kakek. Jadi ya kami juga melakukan open donasi untuk membantu kebutuhan kakek yang memang dia keinginannya untuk berusaha berdagang di rumah gitu. Jadi untuk ranah hukumnya kami tidak berada di situ gitu Mbak. Oke. Saya kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, Anda juga sebagai public figure, apakah yang dilakukan oleh Mbak Impong ini bisa ditolerir menurut Anda? Sebenarnya semua orang punya kesalahan lah ya. Semua orang punya pasti ada miss di pergerakan apapun. Nah, cuman ini karena Mas Baim ini memang bergerak di berbagi, tapi terus akhirnya dia mempunyai YouTube channel, jadi punya konten sendiri. Jadi benar-benar orang-orang itu fokus ke pergerakannya dia gitu. Jadi mau tidak mau di saat ada miss dikit atau apapun itu yang netizennya juga tidak setuju, itu akan mungkin jadi bumerang kalau menurut saya sih ya. Itulah memang resiko public figure sih sebenarnya. Di saat ada cacat sedikit, tidak hanya di attitude tapi di pergerakan apapun lah, apakah itu kesalahan teknis di kerjaannya juga dan lain-lain ya itulah. Cuman jujur kalau menurut saya sih banyak orang yang akhirnya saya lihat komennya juga, ini tidak sekali dua kali dan lain-lain. Semua orang bisa menolerir ini sebenarnya kalau memang pihak dari Mas Baim ini sendiri bisa bertemu dengan kakek Suhud dan meminta maaf secara tidak secara tulisan tapi benar-benar secara datang dan bertemu, dimediasi oleh mungkin mereka juga punya cara memediasi sendiri. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan semua orang bisa jalankan dan sekarang juga kalau lihat dari postingannya Mas Baim sebenarnya sudah meminta maaf secara verbal sih, secara tulisan di captionnya dia untuk bahwa dia mengakui dia salah. Nah, cuman tinggal saya pribadi juga akhirnya jadi posting karena saya harus memposisikan diri di wilayah yang tidak memihak siapapun karena ini hanya polemik yang harus ada solusi sebenarnya. Jadi saya juga memposting ya kata-kata yang karena beliau juga sudah baru mempunyai bayi. Jadi semoga sehat bayinya dan hidup adalah tempat belajar kita. Terus ya itu tadi. Walaupun marah tetap harus santun ya Pak Erwin ya. Sebenarnya begitu. Jadi sopan santun atau kesantunan itu memang ini Indonesia banget nih, ketimuran kita gitu. Jadi di saat kita mau bikin apapun ya kita punya positioning kok gitu. Ke umur yang lebih tua ya kita harus bagaimana, ke yang setara kita harus bagaimana, ke yang di bawah kita harus bagaimana. Itu sih sebenarnya makanya kita tetap harus menjaga nurani sesuai kaos saya nih. Baik Pak Erwin, sebagai sesama public figure ada satu kasus lagi yang kami bahas tadi di paket pengantar kami, yaitu soal Rachel V-nya yang kemudian kabur dari isolasi COVID-19 setelah pulang dari luar negeri. Mungkin boleh minta tanggapannya.
Waduh, itu saya juga baru dapat berita barusan tuh. Walaupun viral, tapi saya nggak concern ke sana. Jadi kalau menurut saya sih sesuatu yang sekarang lagi dikejar atau lagi dijaga, terus ada aturan-aturan yang lagi dikeluarkan, terus akhirnya didobrak juga pada akhirnya akan membuat satu polemik juga. Si pembuat aturan akan juga teriak. Terus orang-orang yang memang sedang menjaga diri di wilayah ini juga pasti teriak. Terus media juga pasti akan menyorot itu. Itu sebenarnya kalau yang tadi saya bilang, sekarang udah memang harusnya hati-hati sih sebenarnya. Hati-hati itu dalam artian ini konsekuensinya harus diterima sendiri nih gitu kalau kita melakukan hal-hal yang memang di luar dari konteks rules yang sudah ada di negara ini ya sebenarnya. Nah, cuman tinggal ya itu tadi undang-undang apa segala macam juga kan sekarang udah ada aturan-aturannya di saat harus klarifikasi, terus di saat kita harus memang mengakui kesalahan ya kita harus coba cepat-cepat bertindak. Jangan sampai ini jadi terlalu masif sih sebenarnya. Baik, saya ke Pak Robi. Pak Robi, banyak sekali sekarang YouTuber ataupun public figure ini buat donasi yang kemudian dia liput sendiri, dia naikkan sendiri di akun entah itu YouTube-nya atau akun sosial media yang lain. Tanggapan Anda mengenai ini baguskah atau lebih mengarah sebenarnya ya hanya cari konten aja gitu? Gimana Mbak? Maaf, tadi keputus. Sekarang banyak YouTuber, artis, selebgram ataupun seleb YouTube ataupun seleb TikTok yang kemudian bagi-bagi rezeki ke orang yang tidak mampu. Menurut Anda ini justru gerakan yang baik, menginspirasi orang, atau kebanyakan ini sebenarnya ya hanya supaya dilihat aja gitu, hanya untuk konten aja? Kalau itu sih kita ya itu kembali kepada niat individunya masing-masing ya Mbak ya. Karena kita nggak bisa menilai hati orang gitu. Dan niat orang tersebut membuat konten kebaikan itu untuk apa kita juga nggak tahu kan. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini ketika kita membuat satu kebaikan maka cara-caranya juga harus baik. Itu yang paling penting. Betul. Dan ketika kita mendapatkan satu case atau target atau penerima manfaat yang memang membutuhkan, usahakan kita harus bisa untuk memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Betul. Jadi prinsip dari sebuah kebaikan itu adalah memanusiakan manusia. Itu prinsip yang harus dipegang oleh seluruh masyarakat ya, terutama para konten kreator kebaikan gitu. Karena memang di Indonesia ini sangat banyak banget konten kreator kebaikan dan sangat luar biasa sih, karena memang itulah jiwa bangsa kita ya. Bangsa yang gotong royong, saling membantu, itu yang membuat saya rasa ya itu kembali kepada individunya masing-masing. Jadi saya tidak bisa menilai hati orangnya Mbak ya, karena. Baik, saya terakhir ke Pak Erwin. Pak Erwin, donasi untuk kakek Suhud ditutup malam ini, benar? Ya betul, kalau yang saya ditutup jam 7 malam nanti. Kalau yang GMK udah ditutup ya Mas Robi ya? Iya, betul. Boleh dikasih tahu sudah terkumpul berapa Pak Erwin dan Pak Robi? Oke, kita bocorin aja Bi. Boleh. Oke, kalau yang dari saya 2 hari ini kemarin sama sekarang sampai detik ini sudah alhamdulillah banyak orang yang baik hati, banyak saudara-saudara kita yang benar-benar punya empati yang tinggi, punya nurani yang bagus. Mereka mengeluarkan sedikit rezekinya untuk kakek Suhud, sudah mencapai alhamdulillah sampai 30 juta lebih. Wow. Yang kami sudah sampai 30 juta lebih sampai detik ini, tapi nanti akan saya posting di Instagram saya terakhirnya ya, karena jam 7 nanti baru ditutup. Baik, kalau yang dari gerakan menebar kebaikan sudah berapa Pak Robi? Jadi tadi sebenarnya kita harus close donasi atau closing donasi besok. Tapi besok. Karena harusnya gitu, harusnya besok. Cuma karena saya pikir sudah maksimal bantuan yang kita kumpulkan untuk kakek Suhud. Tadi siang kita sudah close gitu. Ya. Nah total donasi itu
yang ada di GMK itu alhamdulillah terkumpul sebesar 50 juta. Wow. Jadi total Ya, 80 juta. donasi dari Ya, betul. Jadi kalau saya diakumulasikan dari Uncle T-Bob sama yang saya pribadi 30 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Erwin Moron dan Pak Robi Elansa telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih.